Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin mengingatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, ketahuilah bahwa people power adalah suatu yang konstitusional. Sekali lagi, people power adalah sesuatu yang konstitusional. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa people power itu adalah makar atau subversif atau inkonstitusional, maka itu tidak benar. Yang bersangkutan tidak mengerti hukum dan tidak paham tentang sejarah Indonesia. Mari kita lihat tentang people power. Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama itu diturunkan dengan people power, di mana saat itu rakyat bangsa Indonesia turun ke jalan-jalan di berbagai daerah, yaitu meminta Soekarno untuk turun daripada jabatannya karena pemerintahannya didominasi oleh kekuatan Partai Komunis Indonesia. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, Soekarno seorang negarawan, Soekarno seorang pahlawan, Soekarno seorang yang cerdas dan pandai. Soekarno melihat bahwa people power ini adalah satu kekuatan konstitusional, satu arus gelombang politik yang begitu kuat, maka Soekarno tidak melakukan perlawanan. Bahkan Soekarno ketika itu mengeluarkan Supersema, surat perintah 11 Maret kepada yaitu Letnan Jenderal Soeharto agar segera mengambil langkah-langkah bersama people power untuk menyelamatkan NKRI. Jadi catat, Soekarno adalah seorang pejuang, seorang pahlawan yang mengerti tentang urgensi, importansi daripada suatu people power. Nah, kemudian yang kedua, yaitu di era Bapak Presiden Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia yang kedua. Setelah 32 tahun berkuasa, terjadi people power. Di mana-mana rakyat turun ke jalan meminta Bapak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, ketika itu kita lihat Soeharto didukung oleh seluruh kekuatan tentara, oleh seluruh kekuatan kepolisian, oleh seluruh kekuatan negara. Kalau Soeharto ingin melakukan perlawanan, tentu akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan ketika itu pimpinan tinggi daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Pak Wiranto, itu sempat mengumpulkan bukan hanya kekuatan tentara dan polisi, bahkan preman-preman juga dijadikan sebagai garda terdepan untuk melawan people power. Sampai terjadinya korban di kalangan mahasiswa Trisakti dan beberapa korban lainnya. Tapi itu tindakan tersebut tidak disetujui oleh Bapak Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tidak ingin melawan people power. Beliau seorang negarawan, beliau seorang pejuang, beliau seorang pahlawan. Beliau langsung mengundurkan diri karena beliau tahu people power adalah konstitusional, harus dihormati dan dihargai. Karena itu langkah yang diambil oleh Bapak Presiden Soeharto kala itu sudah merupakan langkah yang cepat, tepat, selamat, dan betul-betul beliau berjiwa besar sebagai seorang pahlawan besar bangsa Indonesia, sehingga dengan pengunduran dirinya tidak terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Nah, begitu juga Presiden yang keempat, itu setelah Bapak Habibie, yaitu Presiden Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, bagaimana setelah 2 tahun memimpin terjadi demo di mana-mana yang menuntut beliau untuk turun dari jabatannya. Nah, ketika itu pendukung Gus Dur sangat fanatik, sangat militan, bahkan membentuk apa yang disebut PBM, pasukan berani mati. Siap turun, siap hantam siapa saja yang ingin menurunkan, yaitu Gus Dur. Tapi Gus Dur seorang yang cerdas, Gus Dur seorang yang pandai, Gus Dur seorang pejuang, pahlawan, negarawan. Gus Dur tahu bahwa gelombang yang menginginkan beliau turun ini adalah people power yang tidak bisa dibendung, dan people power itu konstitusional. Nah, karena Gus Dur mengerti tentang bahwa people power itu adalah arus gelombang politik, arus bawah yang harus dihargai bukan dibenturkan, maka beliau lebih suka meninggalkan istana daripada melakukan perlawanan. Beliau nasihati yaitu para pendukungnya yang militan dan fanatik dari pasukan berani mati untuk mundur dan untuk menerima yaitu impact yang diambil oleh MPR karena tekanan people power. Nah, jadi sekali lagi sejarah tadi membuktikan bahwa people power di Indonesia konstitusional. Nah, karena itu
saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Nah, dalam Pilpres 2019 ini telah terjadi kecurangan yang begitu masif, struktural, dan sistematis. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Nah, tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Nah, sebelum itu terjadi, segeralah atasi kecurangan tersebut dan ciptakanlah pemilu yang jujur dan adil. Akuilah kemenangan Prabowo Sandi sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Hati-hati Pak Jokowi, kalau sampai terjadi gerakan people power, maka Anda finish, Anda selesai. Bahkan Anda akan pensiun dengan sangat terhina. Tapi kalau Anda ikut menjaga, ikut mengakui kemenangan Prabowo Sandi, suksesi kepemimpinan semua berjalan, yaitu dengan aman, dengan damai, maka Anda, Bapak Jokowi, akan menjadi seorang negarawan, seorang pejuang, seorang pahlawan, karena Anda telah memberikan satu kontribusi besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan daripada Republik Indonesia. Tapi kalau kecurangan ini Anda biarkan, kemudian terjadi people power, Anda ingin melawan arus gelombang politik rakyat, arus bawah tersebut, maka Anda selesai. Anda dan seluruh orang-orang yang di belakang Anda akan selesai, akan finish, akan membusuk dalam penjara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Tentu kita semua rakyat dan bangsa Indonesia menginginkan ketenangan, kedamaian, menginginkan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu bagi negara tercinta Republik Indonesia. Nah, karena itu kepada semua pihak, saya minta semua pihak, siapapun Anda, apakah Anda dari koalisi Prabowo Sandi atau dari koalisi yaitu Jokowi, yuk sama-sama untuk kita saling menasehati. Stop segala kecurangan, stop segala kezaliman. Jadikanlah Pilpres ini yang jujur dan adil. Jangan sakiti masyarakat, jangan sampai masyarakat marah, jangan sampai people power menjadi gelombang besar yang akan menelan segala kezaliman dan kecurangan. Sudahlah, mari kita sudahi kegaduhan nasional ini. Mari kita bangun negara ini tanpa dendam. Nah, karena itu kepada Prabowo Sandi, saya ucapkan selamat atas kemenangan Anda untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Dan pesan saya, kalau rezim ini akhirnya menyadari akan kesalahannya, menghentikan segala kecurangannya, dan mengembalikan keadilan dan kejujurannya, maka pimpinlah Indonesia tanpa balas dendam. Tapi pimpinlah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dari manapun mereka asalnya. Terima kasih, sampai jumpa di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.